Saya mau menyampaikan dulu. Ya, berikut daftar riwayat hidupnya materi kita yang kedua, ya, Pak Dr. Yoyon. Beliau pendidikan formalnya D4-nya di STP Bogor, yang sekarang menjadi Polbangtan, kemudian S2 Sekolah Pascasarjana IPB, dan S3 juga di Sekolah Pascasarjana. Dan ini prestasi beliau ya, pernah menjadi juara 2 tingkat nasional, karya ilmiah bagi dosen, kemudian juara 2 tingkat nasional juga di tahun 2017. Nah, pelatihan profesional luar negeri, beliau pernah pelatihan di University Putra Malaysia dan di National Institute Rural Development di India. Nah, riwayat pekerjaannya jadi karena memang beliau ini adalah dosen kementerian ya, jadi pernah dikembalikan ke kementerian, lalu sekarang kembali menjadi dosen di Polbangtan Bogor. Baik, itu riwayat hidup singkat. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Dr. Yoyon. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Suara saya terdengar, Mbak Aisyah? Ya, kedengaran, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang kali ya. Selamat siang dan salam sehat. Yang saya hormati Pak Kaprodi, Pak Dr. Sapudin. Sudah lama juga kita sudah bertemu ya. Dan kalau Pak Oweng baru bertemu kemarin. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini, saya lihat banyak sekali alumni-alumni PPN yang satu angkatan, yang seangkatan, yang tidak seangkatan juga. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi, bertemu lah meskipun via webinar ini. Terima kasih ini ke Pak Sapudin, Mbak Aisyah yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini. Baik, saya izin share screen untuk mempersingkat waktu. Jadi sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu yang alumni PPN IPB, saya rasa materi ini sudah tidak asing sebenarnya. Saya hanya ingin merefresh saja, kita hanya ingin berdiskusi saja terkait dengan materi yang sudah kita bersama-sama gitu ya. Baik, saya coba share screen terdahulu. Apakah materi saya sudah terlihat, Mbak Aisyah? Ya, dapat. Saya mengambil karena agak sedikit sama dengan yang disampaikan Pak Dr. Oweng tadi di awal ketika menyampaikan materi. Saya juga agak sedikit tidak terlalu berani masuk ke dalam ke prodi yang ada perikanannya, ada kesehatannya, sehingga saya mencoba berada di permukaan saja terkait dengan kepemimpinan dalam penyuluhan ini. Saya coba ngambil satu tema kecil terkait dengan bagaimana membangun sebuah kepemimpinan gitu. Jadi kepemimpinan ini tidak lepas dari seorang pemimpin. Tidak mungkin kepemimpinan hadir kalau tidak ada seorang pemimpin. Nah, bagi kita semua, Bapak Ibu semua, para mahasiswa, kan kita adalah bagian dari itu semua, bagian individu yang menjadi pemimpin itu sendiri gitu. Oleh karena itu saya mencoba mengambil satu bagian dari begitu besar konsep-konsep kepemimpinan yang ada saat ini, yaitu sebagai pemimpin, sebagai manusia figur di dalam. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita tahu bersama saat ini era digitalisasi luar biasa gitu ya, tidak lagi di mana pemimpin bisa disebut Hitler dunia gitu ya, dalam tertentu, dalam tanda kutip, misalnya terlalu demokratis juga tidak terlalu bagus gitu ya, terlalu otoriter juga di zaman seperti ini sudah tidak terlalu begitu juga bagus gitu, karena begitu luar biasanya kecepatan informasi, kecepatan media sosial, kecepatan teknologi, sehingga membuat berbagai macam hal-hal yang menjadi berpengaruh terhadap kapasitas dari seorang pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, ini saya lihat ada beberapa hasil referensi dan literatur, hasil beberapa penelitian bahwa faktor penentu keunggulan suatu negara gitu ya, itu dipengaruhi oleh 4 hal gitu ya. Ada inovasi dan creativity itu 45%, kemudian teknologi itu 20% gitu ya.
networking itu 25% dan natural resources itu 10%. Tadi mungkin Pak Owen sudah menyampaikan luar biasa gitu terkait dengan natural resources yang ada di desa kita, di ini kita. Nah, itu hanya 10% gitu. Sumber daya yang kita miliki itu hanya 10%. Yang 20%-nya adalah teknologi, keterlibatan teknologi yang ada di desa segala macam. Yang berikutnya adalah jejaring dan kemitraan, networking. Nah, yang paling utama ternyata dari faktor keunggulan baik di desa, di kecamatan, sampai level tertinggi di dunia itu ada di inovasi dan creativity, yaitu 45%. Nah, inovasi dan creativity ini siapa yang dimilikinya, siapa yang memilikinya? Gitu. Nah, kalau 45% ini sumber daya ini tidak dimanfaatkan, maka bersiap-siaplah bahwa suatu negara, suatu yang dipimpin, yang memimpin itu pasti mengalami hal degradasi gitu ya. Baik degradasi sumber dayanya, degradasi kepemimpinannya, degradasi moralnya, dan segala macam. Oleh karena itu, inovasi dan creativity ini wajib atau mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak memiliki inovasi ya akan stagnan dengan kondisi seperti itu gitu. Padahal yang namanya pemimpin itu gitu ya, filosofisnya harus membawa perubahan. Ya otomatis perubahan itu bukan perubahan ke belakang, tapi perubahan ke yang lebih baik gitu ya. Nah, oleh karena itu harus perlu inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang bisa dibilang ketika ada suatu permasalahan, ketika ada suatu hal-hal yang menghambat dalam kegiatan organisasi, kegiatan sosialnya, kegiatan yang ada di lingkungannya, maka dia bisa memecahkan. Dan kemudian harus kreatif gitu, creativity gitu, ini wajib sekali gitu. Pemimpin tanpa kreativitas gitu ya, maka yang akan ada adalah seperti kuda yang dijalankan oleh seorang kusirnya. Gitu. Hanya akan mengikuti jalurnya saja tanpa melihat harus bagaimana, dan sebagainya. Oleh karena itu pemimpin, karena ini faktor dari sebuah keunggulan suatu negara ataupun suatu lembaga atau suatu apapun, maka 45% ini menjadi kunci dari seorang pemimpin. Ada inovasi dan kreativiti di dalamnya. Nah, meskipun teknologinya luar biasa gitu ya, jaring kemitraannya luar biasa, natural resources-nya, sumber dayanya dimiliki semua, tapi tanpa seorang pemimpin yang baik gitu ya, ini akan jadi berat. Maka pernah kita ada semacam dari beberapa begawan kita bilang bahwa bawahan yang dalam tanda kutip bodoh ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdik atau dengan inovasi, maka bawahan itu bisa menjadi tim yang kuat dan menjadi pintar. Tetapi ketika seorang bawahan itu pintarnya luar biasa, tetapi dipimpin dengan orang yang tidak kreatif, tidak pintar, dan hanya mengandalkan yang lain, maka tim itu sehebat apapun pasti tetap akan menjadi tim yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah pentingnya sebuah kepemimpinan yang dipengaruhi oleh inovasi dan kreativitas di dalamnya. Nah, kalau kita lihat bersama gini ya, ini indeks tahun 2019. Saya tidak tahu, saya belum menemukan yang 2020, mungkin karena COVID ya Bapak, Ibu, kemudian para mahasiswa, sehingga belum keluar nih peringkat global indeks inovasi di kita gitu ya. Jadi meskipun para begawan-begawan kita gitu ya, para pemimpin-pemimpin kita sudah levelnya level dunia, tapi ketika dirilis ulang di semacam dadakan survei gitu, posisi kita berada di 85 ya, masih mending lah gitu ya, dari sekian ratus negara kita masuk di dalam wilayah 100 itu di 85. Tapi yang kita prihatin adalah sangat jauh dengan negara tetangga gitu. Di negara tetangga Singapura dia masuk di urutan ke-8. Malaysia di 35 gitu ya. Di Vietnam itu adalah Vietnam itu di era saat ini gitu bisa dibilang tahun 90-annya Indonesia gitu. Posisi hari ini tuh tahun 90-annya Indonesia gitu, di mana padi semua sandang pangan luar biasa, tapi ternyata gitu kreativiti dan inovasinya di peringkat 42, hampir setengahnya dari kita. Satu contoh yang paling konkret saja mungkin bagi para mahasiswa, Bapak Ibu yang penggemar bola kemarin, dulu para Vietnam itu berguru main bolanya di kita, tapi kemarin kita dipecundangi luar biasa 0-0-3 gitu ya di dalam prakualifikasi Piala Dunia gitu ya. Kalah dibantai habis-habisan. Itu bukti bahwa apa yang terjadi di ini renungan kita bersama gitu ya. Tidak ada yang perlu disalahkan, tapi apa kira-kira gitu. Kita ketinggalan jauh dari Vietnam. Oke lah kalau dari Thailand, tapi ini Vietnam gitu ya. Vietnam itu merdekanya aja baru gitu, kemudian segala macam dulu belajar di kita gitu ya. Mungkin Mbak Aisyah
Pak yang ada di sini pernah juga kita kedatangan mahasiswa Vietnam gitu, karena saya pernah bertemu gitu, saya Pak Weng, Pak Dr. Suyadi kalau tidak salah yang menerima di IPB, mereka belajar di kita gitu, tapi jangan-jangan 5-4 tahun ke depan kita semua berbondong-bondong belajar di sana gitu, di Vietnam gitu. Sebagai satu contoh konkret saja, Malaysia itu di tahun 90-80-an para mahasiswa masih ada yang belajar di kami di STPP di Polbangtan. Jadi kami pernah menerima mahasiswa dari Malaysia yang mereka dipersiapkan untuk jadi dosen-dosen gitu ya. Mereka untuk bisa. Tapi sekarang gitu ya, mereka nggak ada lagi yang kita malahan mohon maaf, saya juga termasuk yang akhirnya harus belajar ke mereka gitu, ke Universitas Putra Malaysia gitu. Jadi ini yang harus kita resapi bersama, ada di mana sumber daya manusia. Nah, itu lagi-lagi adalah peran dari kita nanti bagi kita semua yang pemimpin. Mohon maaf, ini ada yang coret-coret, mungkin bisa di ini bukan dari saya itu. Baik, mungkin dimatikan saja itunya, mohon maaf co-host atau host yang itunya. Baik, yang berikutnya adalah ini adalah yang paling penting. Tugas pemimpin itu adalah melaksanakan perubahan. Oleh karena itu, ketika berbicara perubahan tanpa ada dorongan sebuah inovasi gitu ya, tanpa berpikir kreatif, maka tidak akan mudah. Ini adalah tugas seorang pemimpin gitu ya, pemimpin perubahan sekecil apapun gitu ya, sekecil apapun, nanti mungkin bagi dirinya sendiri, bagi nanti mungkin yang Bapak Ibu akan berumah tangga, misalnya para mahasiswa, apalagi di lingkungan misalnya RT, di lingkungan kampus gitu ya, apalagi dosen gitu ya, kemudian dan terus pemimpin yang lebih tinggi. Maka berpikir kita adalah bagaimana menyiapkan perubahan gitu, dengan dinamika eksternal luar biasa, dinamika internal luar biasa. Pak Saprudin mungkin kalau 5 tahun yang lalu gitu, ketika memimpin prodi penyuluhan itu berdiri, saya kan tantangannya lebih sedikit gitu. Tapi sekarang tantangan gitu ya. Para mahasiswa sudah tidak bisa lagi dicekoki dengan informasi yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena para mahasiswa sekarang, kita harus sadari bersama, saya yakin mereka sudah jauh lebih mendahului informasi dari kita gitu. Mereka bisa langsung akses Google gitu, macam gitu ya. Ketika oleh karena kita mungkin hari ini gitu, sebagai tenaga pengajar tuh bagaimana menyiapkan stimulan saja, selebihnya para mahasiswa yang mengembangkan gitu. Nah, begitu juga mungkin perubahan-perubahan fundamental dalam segi-segi kepemimpinan di kita gitu. Sudah tidak lagi bagaimana kita harus menggerakkan itu dengan sebuah mobilisasi besar, tapi dengan cukup sesuatu yang inovatif dan segala macam, sehingga bisa sendiri. Oleh karena itu, tadi sudah di awal dibilang bahwa seorang pemimpin itu bisa dapat merubah gitu ya, dengan perubahan yang lebih baik dengan sebuah inovasi di era saat ini ya, saya bilang. Kalau yang di era terdahulu mungkin tidak perlu inovasi gitu. Yang perlu bagaimana menyiapkan sumber daya, yang penting mereka ikuti aturan gitu ya. Terus kemudian ikuti pedoman, ikutin anjuran, segala macam bisa dilaksanakan. Tapi saat ini itu retorika gitu. Saya bilang retorika. Karena tanpa ada bukti, tanpa ada contoh sumber daya saat ini gitu, masyarakat kita tidak sulit gitu untuk memberikan itu. Oleh karena itu perlu inovasi untuk melaksanakan perubahan-perubahan itu. Sebagai contoh yang paling konkret ya, kemarin mungkin Bapak Ibu ketika ada larangan mudik misalnya gitu oleh dari para pemimpin kita, ada larangan mudik tapi tetap saja ada yang mudik. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan sebuah inovasi, tidak dijadikan dengan edukasi bagaimana menyiapkan inovasi supaya orang ini tidak mudik, tapi ada inovasi gitu yang bertahan. Ini kan hanya sebuah pedoman dan anjuran saja, imbasnya tetap aja banyak yang mudik seperti itu. Nah, ini hanya sekilas saja gitu ya Bapak Ibu, bahwa kita harus bedakan siapa manajer atau pemimpin gitu. Nah, ini juga cerminan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi para mahasiswa gitu. Sebenarnya yang kita lihat selama ini gitu, benarkah seorang pemimpin gitu, atau hanya manajer? Nah, itu yang perlu dikirkan gitu. Karena ada dua hal gitu ya, yang berbeda. Ketika berbicara manajer dan berbicara pemimpin. Manajer similarly gitu ya,
kecenderungannya gitu ya, identik itu dengan bos, gitu ya, dengan bos. Tapi pemimpin gitu ya, itu identik dengan seorang leader, gitu, seorang yang memiliki leadership-nya kuat. Gitu. Nah, kalau Warren Benz ini 89 menjelaskan bahwa seorang manajer itu benar-benar birokrat, administrator. Sementara seorang pemimpin itu adalah seorang inovator. Jadi saya hampir setelah keluar dari IPB, lulus dari IPB tahun 2018, saya tidak kembali ke kampus. Jadi saya sempat mengalami dunia birokrasi gitu ya, dunia birokrasi hampir 3 tahun. Jadi dan mengalami itu gitu, mengalami posisi di mana saya harus menjadi seorang manajer, bukan seorang pemimpin. Karena ketika kita berbicara sistem gitu ya, kita tidak bisa menjadi pemimpin murni di dalamnya. Karena ada sistem, maka kita berbicara di dalamnya harus jadi manajer. Maka tetapi kecenderungannya ketika di kampus harusnya ini yang pemimpin yang dominan. Tumbuh. Tapi ketika inovasi kita pasti akan merasakan sebuah sistem. Nah, sehebat apapun kita, ketika kita punya ide kreatif dan segala macam, pasti ada sistem yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ini yang penting. Yang mungkin menjadi para pemikiran kita, seorang akademisi, kita semua, bagi kita semua, itu pemimpin. Nah, itu yang perlu kita diskusi bersama, Bapak Ibu semua. Ketika kita punya tim bola dengan 11 pemain di lapangan, dengan 7 orang cadangan yang ada di tempat cadangan, kita berposisi seorang manajer. Kita mengatur semua teknik permainan, kita semua mengatur orang itu harus berlari, gitu. Kiper itu harus berada di gawangnya, striker tetap harus ada di depannya. Itu adalah seorang manajer, mengatur semuanya dari hulu, dari hilir, gitu, supaya sebuah sistem yang diterapkan itu, sebuah taktik yang dia sampaikan itu bisa membuahkan gol. Dia mengganti orang, mengganti strategi. Itu seorang manajer. Tapi seorang pemimpin, dia cukup menekan dengan memberikan keleluasaan kepada yang dipimpinnya untuk berkreasi, memberikan kepercayaan, memberikan tantangan, dan mengarahkan ketika berada di luar jalur. Itu perbedaannya. Jadi pada individu, saya yakin gitu ya, berdasarkan pengalaman yang saya miliki dan saya coba masukkan ke berbagai teori, gitu. Ternyata seorang individu itu punya kedua-duanya, punya jiwa manajer dan juga jiwa pemimpin. Tapi kedua-duanya itu tidak akan muncul secara bersamaan, gitu ya. Tidak akan muncul menjadi seorang manajer, tidak akan muncul sebagai seorang pemimpin. Pasti salah satu yang akan menjadi lebih dominan dan muncul ketika dibutuhkan. Ketika berada di lingkungan sistem, maka yang akan muncul gitu adalah seorang yang manajer sifatnya. Tetapi ketika di lingkungannya yang kondusif, gitu ya, yang dia memberikan kepercayaan penuh, gitu ya, yang dipimpinnya juga merasa ternaungi, merasa empati, dia akan jadi seorang pemimpin. Mana melihat perspektif bahwa dalam individu itu ada manajer dan ada yang jiwa pemimpin. Nah, ini mungkin Bapak Ibu para mahasiswa, jadi nanti ke 2025 sudah bisa melihat siapa yang cocok jadi manajer atau cocok jadi pemimpin. Nah, ini sudah dari sini kita bisa melihat gitu ya. Karena seorang pemimpin itu biasanya tidak memberikan janji-janji manis, tapi memberikan hasil yang manis. Tapi seorang manajer biasanya memberikan taktik yang manis, tapi belum tentu hasil yang manis. Karena ketika sehebat apapun seorang manajer, seorang misalnya tadi pelatih bola, tapi kan yang bermain itu adalah para sorry, saya balikin lagi. Yang bermain itu adalah para pemain. Yang berikutnya, gitu. Ini saya rasa sudah. Silakan nanti Bapak Ibu para mahasiswa ini dari memiliki bakat. Jadi ada yang memang pemimpin itu sudah dari lahir sudah bakat gitu ya, sudah terampil gitu. Karena bakat itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga gitu. Sebagai contoh
yang paling konkret lah gitu, tidak jauh-jauh ini yang pasti Bapak Ibu para mahasiswa kenal gitu. Misalnya AHY gitu. AHY misalnya atau pangeran yang di Inggris gitu ya, Pangeran William gitu ya, Pangeran Charles gitu ya. Dia lahir di keluarga kerajaan gitu. Yang meskipun dia tidak punya bakat tapi ditumbuhkan dari kecil, sudah lahir dalam dunia kepemimpinan dan monarki kerajaan, pasti pasti dia akan jadi seorang pemimpin gitu. Meskipun terus diasah keterampilan dan segala macamnya gitu. Nah, ini yang seorang pemimpin ideal itu tumbuh dari situ. Kemudian yang paling penting adalah menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Ini adalah pemimpin ideal gitu ya. Jadi memberi contoh dan teladan bagi orang lain, terutama hal-hal yang positif gitu. Terutama hal-hal yang positif. Baik, ini silakan ini saja. Ini juga hanya teori-teori yang bisa kasarnya mungkin bisa saya yakin hanya ini kalau dibaca saja, tapi saya akan lebih cenderung bagaimana melihat ini di sini. Sifat pemimpinnya sebagai manusia pelipur. Sebenarnya contoh bagi kita Muslim, Bapak Ibu, saya yakin di sini, pemimpin bagi kita yang Muslim, ya siapa lagi gitu ya, idealnya contohnya ya selain Nabi kita gitu ya, Nabi Muhammad, di mana dia memiliki semua sifat yang dimiliki oleh kepemimpinan yang sebenarnya luar biasa gitu ya. Yang ada sifat itu yang 4 gitu, nanti kita bahas di belakang. Nah, itu adalah sebuah contoh dan figur yang benar-benar manusia, figur yang bisa jadikan sebagai contoh teladan bagi kita semua. Nah, cuman ini dari sisi yang lain, saya melihat dari perspektif yang lain gitu. Kalau Stairs ini melihat bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki 6 hal. Yang pertama, dia mampu mengarahkan. Ketika dia mampu mengarahkan gitu ya, secara otomatis seharusnya dia memiliki informasi yang jauh lebih dari yang dipimpinnya, memiliki pendidikan yang jauh juga harus dari pemimpinnya gitu ya seharusnya. Kenapa? Karena ketika kita mengarahkan berarti memberikan sesuatu guidance kepada yang dipimpin kita. Ketika kita memberikan guidance kepada yang dipimpin kita salah, maka Bapak Ibu ya sebagai seorang pemimpin gitu ya, para mahasiswa yang nantinya akan menjadi pemimpin, kesalahan besarnya ada di Bapak Ibu. Gitu. Ada di para pemimpin. Gitu. Kenapa? Karena tadi sudah mengarahkan. Kemudian dia harus punya prestasi. Kenapa penting gitu ya prestasi ini? Tadi sebagai contoh gitu. Sebagai contoh untuk memberikan motivasi kepada yang dipimpin. Gitu. Ketika tidak punya prestasi, sementara anak buahnya yang dipimpin atau segala macam masyarakatnya jauh lebih hebat, nah, kenapa pemimpin kita tidak seperti itu? Itu akan menjatuhkan secara tidak langsung moral-moral yang dipimpin gitu, yang masyarakat itu sendiri gitu. Apalagi tadi yang sudah disampaikan Pak Oweng, masyarakat kita homogenitas di lingkungan pedesaan misalnya. Dia butuh seorang pemimpin yang memberikan motivasi, yang punya prestasi, bukan pemimpin yang memberikan ketidaknyamanan atau ketidakamanan. Dia butuh seperti itu. Kemudian, ya ini yang paling sulit kan. Dari sekian itu saya rasa yang nomor 3 nih yang paling sulit saat ini. Kejujuran dan integritas gitu ya. Kejujuran dan integritas gitu ya. Nah, karena ini begitu sulit mengukurnya gitu, tidak ada ukurnya kalau kita mengacu kepada begawan di ITB misalnya Pak Prabowo bilang bagaimana harus mengukurnya gitu ya. Secara terukur gitu ya. Tapi kalau kejujuran dan integritas ini bagaimana mengukurnya gitu. Begitu sulitnya gitu ya. Di depan kita begitu sulit lah mengukur kejujuran. Hanya dia dan yang Maha Kuasa yang mengetahui kejujuran itu. Oleh karena itu ini yang penting ketika para mahasiswa Bapak Ibu semua memilih seorang pemimpin. Saya rasa oleh karena itu pengertian ini secara keseluruhan menyiratkan bahwa seorang pemimpin itu dipimpin harus orang yang kita kenali dan kita pahami. Bukan orang yang ada dalam kucing dalam karung. Yang tiba-tiba kita pilih gitu ya, kita sodorkan, kita dorong-dorong. Oleh karena kita harus benar-benar memahami siapa itu semua yang ada di situ. Karena harus memiliki hal yang tadi kita ada kemampuan dan segala macam. Nah, begitu juga dengan si cost and cost poster juga sama gitu. Menitik beratkannya gitu. Yang paling utama ketika memilih seorang pemimpin atau pemimpin sebagai manusia figur itu adalah di kejujurannya gitu. Jadi pendidikan, kemauan dan segala macam itu bisa ditumbuhkan dan bisa
kasar bisa ditumbuhkan, bisa dilaksanakan pendidikan. Tapi kejujuran itu sudah fundamental akhlak yang terbangun mungkin dari kecil, ada di lingkungan kita. Maka si Coase and Posner itu memandang bahwa ya kejujuran itu paling penting seorang pemimpin di dalam. Ya, harus memiliki ini semua. Gitu. Seharusnya ya. Gitu. Seharusnya ya. Tapi ya tidak lagi-lagi tadi saya bilang di awal, kepemimpinan yang sempurna gitu ada di nabi kita gitu. Mungkin ada yang kognitif skillnya tinggi tapi action skillnya juga rendah, ada yang relationship-nya luar biasa gitu ya, punya hubungan jejaring segala macam, tapi ketika sudah membuat konsep nggak bisa gitu. Tapi ya tidak jadi masalah, mungkin ketika konsep mungkin ada orang tim ahlinya gitu. Ada yang expert skillnya luar biasa gitu ya, tapi relationship-nya nggak bagus gitu ya, dia cenderung menyendiri segala macam, ada yang seperti itu yang lagi-lagi ya ketika berbicara pemimpin yang sukses sebenarnya dia bisa mengkombinasikan ini gitu. Bisa menempatkan ini baik sisi pengetahuannya, sisi keterampilannya gitu ya, bagaimana menjalin hubungannya, baik hubungan ke atas, hubungan ke bawah gitu ya, dan yang kemampuannya, expert skill-nya gitu. Nah, tidak mungkin orang dipilih gitu. Hanya dilihat dari satu sisi, pasti banyak hal yang dilihat di dalam seperti itu. Oke. Nah, kalau ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, ini sudah kalau teori ini teori mutlak gitu ya, bahasa prinsipnya sudah tidak bisa terbantahkan dan dibantahkan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu ya ini gitu, harus sidik gitu ya, jujur. Jadi fatonah gitu ya, amanah. Jangan-jangan para ilmuwan kita pun ketika mencari filosofis kepemimpinan sebenarnya kuncinya udah dari sini gitu, dari dalam kitab suci kita gitu, memang sudah seperti ini gitu. Tinggal bagaimana meramunya. Jadi harus jujur, cerdas gitu ya, sama dengan yang tadi ya, terpercaya dan komunikatif gitu. Sama gitu. Jadi harus terpercaya dan jujur. Itu yang kuncinya. Cerdas dan komunikatif bisa dipelajari gitu ya. Bisa ditumbuhkan, tapi jujur dan terpercaya ini ada dalam dirinya masing-masing, ada dalam batiniahnya masing-masing, dalam akidahnya masing-masing yang tidak ada pelajarannya, tidak ada teorinya, dan tidak ada ilmunya gitu. Teori dan ilmunya hanya satu, keyakinan dia kepada Yang Maha Kuasa gitu. Bahwa yang ketika dia tidak jujur kepada yang dipimpinnya, dia berdosa. Ketika dia dipercaya dia hianat, itu yang menjadi barometernya gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau yang mahasiswa PPN yang itu mungkin sudah biasa gitu. Kita berada di mana sebenarnya gitu ya. Kalau kita patonah gitu ya tadi, itu yang baru hidup itu baru otak kiri saja gitu, berada di hijau, garis hijau gitu ya. Dia sifatnya analisis gitu. Oh, dia menganalisis aja gitu. Karena tadi ya patonah itu di sini cerdas gitu. Jadi orang cerdas itu, kalau pemimpin yang cerdas, apapun dia analisis tuh. Apapun dia analisis. Tapi hanya analisis, tapi belum kuat gitu, hanya dari sisi IQ saja gitu. Dia harus juga punya sisi AQ dan SQ gitu ya. Harus ada otak kanannya dia jalan juga, otak kecil kirinya sebagai yang amanah tadi harus jalan juga gitu. Tadi otak kecil kiri ini meskipun kecil gitu ya, ada di belakang, tapi itu punya pengaruh luar biasa gitu. Karena bisikan setan segala macam itu ada di belakang di otak kecil ini gitu. Amanah dan tidaknya itu ada di sini. Di otak kanan juga jujur tidaknya juga di sini. Gitu. Di tablik. Jadi keempat aspek kepemimpinan ini itu ada dalam diri kita yang diperankan oleh sebuah organ tubuh kecil kita gitu. Otak yang dimainkan semuanya ada di situ, menggerakkan semuanya ada di situ. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, saya masuk ke bagaimana kita dalam penyuluhan gitu ya, kepemimpinan dalam penyuluhan. Karena kegiatan penyuluhan itu berada di lingkungan tadi di bidang yang adalah di desa gitu ya, di distrik atau di apalah namanya itu, ada di nagari gitu ya, ada segala macam, maka dia harus tumbuh yang benar-benar kepemimpinan yang mampu bisa menjawab tantangan yang saat ini berada di desa. Saya coba meramu dari berbagai hal gitu ya.
dan pengalaman-pengalaman saya gitu. Ketika dengan kondisi saat ini gitu ya, bahwa kepemimpinan itu harus mampu menggerakkan masyarakat gitu, yang sudah terlanjur minded gadget mania gitu. Jadi mungkin bahasa gotong royong ini begitu agak mahal saat ini, begitu sulit ditemukan gitu ya. Mari kita guyub gotong royong gitu dalam suatu masyarakat, lebih bertemu pun mungkin via grupnya sudah grup WA gitu. Arisan pun sekarang arisannya arisan WA gitu. Pemimpinnya pun sudah pemimpin yang saru dan tanda kutip abstrak gitu ya. Tidak terlihat lagi gitu. Legitimitnya sudah tidak lihat lagi. Kalau dulu ada pimpinan RT, pimpinan kampung, mungkin kalau sekarang sudah dikikis tidak perlu lagi, jangan-jangan ke depan. Tapi dalam penyuluhan itu masih penting. Itu masih penting. Kenapa? Karena gotong royong itu tidak bisa ditumbuhkan dalam media sosial, dalam WhatsApp. Tapi interaksi sosial yang offline ketemu satu sama lain. Saya yakin para mahasiswa juga mengalami hal yang sama gitu. Kita yang dosen juga mengalami hal sama. Perlu ekstra ketika kita mengajar dalam sebuah webinar, sebuah Zoom ini, perlu ekstra gitu. Lebih nyaman ketemu tatap muka para mahasiswa, kita bisa melihat mahasiswanya seperti apa, gesturnya seperti apa, dia memahami apa kita, dibandingkan dengan ini. Ini luar biasa gitu. Begitu juga sebenarnya dengan interaksi sosial seorang pemimpin dan penyuluh itu. Gitu. Karena gotong royong ini tidak bisa ditumbuhkan dengan ya WhatsApp saja, dengan grup-grup media sosial saja. Seperti itu. Kemudian karena berada di lingkungan yang homogenitasnya luar biasa gitu ya, maka harus berkeadilan rakyat. Ketika dia tidak berkeadilan rakyat, maka sanksinya bukan sanksi ekonomi, bukan, tapi bukan sanksi yang secara tidak langsung dihukum segala, tidak, tapi sanksinya ketika tidak berkeadilan rakyat di lingkungan desa atau penyuluhan, maka sanksinya adalah sangat luar biasa, adalah sanksi sosial. Di mana sanksi sosial ini lebih dahsyat sebenarnya dibandingkan dengan sanksi yang cukup diganti dengan membayar tertentu. Oleh karena itu harus berkeadilan rakyat. Ini tipe kepemimpinan dalam penyuluhan. Kemudian punya kemandirian. Dia tidak tergantung dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak luar untuk mengendalikan organisasinya, mengendalikan masyarakatnya, mengendalikan pemberdayaan. Karena dia punya konsep gitu ya. Dia punya kemampuan, dia inovatif gitu ya, dia kreatif, maka dia mandiri. Dan yang berikutnya, yang paling penting mungkin yang saya bilang, kalau saya memilih dari 7 ini adalah di nomor 4, di sisi ekonomi. Kenapa saya bilang pemimpin yang sudah selesai dengan urusan ekonominya, kecenderungannya dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif, terutama dalam pengelolaan kegiatan ataupun anggaran. Karena dia sudah selesai dengan urusan ekonominya, sudah selesai dengan keluarganya, dia sudah mapan, dia sudah layak, dia tidak akan berpikiran bagaimana memperoleh uang ataupun memperoleh yang lainnya dari kegiatan yang dia pimpinnya. Jadi semuanya untuk masyarakat. Ini yang paling penting. Gitu. Yang berikut profesionalisme otomatis ini harus menjadi profesional meskipun kita berada di manapun, saya yakin tidak hanya seorang pemimpin, kita pun harus punya profesi itu, profesionalisme ini penting gitu ya, para mahasiswa. Apapun lah jenisnya, tapi apalagi seorang pemimpin dia harus profesional. Gitu. Kalau inovatif tadi sudah saya bilang di awal harus inovatif. Dan yang 7 adalah berkelanjutan. Ini yang seringkali kita dengan era pilkada yang dibilang Pak Oeng tadi ya, 5 tahun ganti pimpinan pasti berganti. Di desa pun sama gitu. Kalau dulu kan desa kan karena saya dengan Pak Oeng di orang desa sama dari Majalengka. Jadi kalau lihat dulu desa itu bersinergi ketika meskipun ganti pimpinan. Tapi sekarang karena ada pilkades gitu ataupun apalah namanya itu sampai ke level tinggi, imbasnya ketika 5 tahun selesai, ya 5 tahun juga selesai juga programnya. Akhirnya tidak berkelanjutan. Padahal 5 tahun itu mungkin Bapak Ibu semua yang sosiologi pedesaan atau segala macam, sebuah program pemberdayaan nggak akan bisa selesai dalam waktu 5 tahun. Tidak mungkin masyarakat itu berdaya dalam waktu 5 tahun. Ya ada lah mungkin program-program tertentu. Tapi kecenderungannya 5 tahun itu bayi saja baru belajar mau sekolah gitu ya dari 5 tahun itu ketika. Apalagi sebuah program pemberdayaan, program yang dilahirkan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu ini yang penting. Meskipun mungkin berganti pimpinan gitu ya,
ya kita harapkan programnya tetap berlanjut, terutama program-program yang baik seharusnya seperti itu. Nah itu yang seringkali ini putus di nomor 7 itu. Ganti pimpinan, ganti pemimpin, ganti organisasi, ganti perangkat, ganti semuanya itu. Ini yang sering. Dan yang terakhir dari slide saya adalah ini saya coba hasil pengalaman saya, kemudian saya coba renungkan, saya coba ambil berbagai macam hal yang sudah saya alami gitu ya. Jadi ada 5 utama gitu ya pembentuk kepemimpinan dalam era saat ini dalam melaksanakan pembangunan di desa. Yang pertama, karena kita konsepnya mohon maaf lingkungan penyuluhan pertanian, jadi saya lebih cenderung ke arah pertanian gitu ya. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang baik itu adalah dia mampu melaksanakan konsolidasi petani ke dalam sebuah kelembagaan. Jadi tidak mudah mengelola masyarakat, mengelola petani untuk digiring dalam sebuah lingkungan yang homogen. Karena apa? Ketika yang namanya lembaga ini sudah mengikat satu sama lain. Ketika kita berbicara kelembagaan itu sebenarnya sudah mengikat, ada aturan, ada sanksi, ada adat istiadat, ada segala macam di dalam. Nah ini tidak mudah gitu. Masyarakat kita karena sudah tadi saya bilang di era digital ini sudah banyak yang nyaman berada di rumah. Gitu. Ya dengan kondisi pandemi ini tidak masalah, maksudnya dalam nyaman di depan rumah, memegang HP-nya, dia berkomunikasi dengan tetangga sebelahnya pun dengan via HP misalnya gitu. Nah kelembagaan itu menjadi absurd gitu. Menjadi abstrak. Oleh karena itu seorang pemimpin itu bagaimana dia harus mendorong menumbuhkan kembali kelompok taninya, menumbuhkan kembali gapoktannya, menumbuhkan kembali yang kita bangun kelembagaan ekonomi petaninya gitu. Menumbuhkan kalau ada food estate-nya korporasi petaninya. Jadi bagaimana seorang pemimpin yang di desa itu adalah bagaimana mampu mengkonsolidasikan kegiatan pertanian yang ada di sebuah lembaga. Yang berikutnya adalah karena kita seorang pemimpin saat ini tidak bisa tidak terbuka dengan dunia luar, dengan era modern, maka dia harus mampu mengkonektivitaskan dengan mitra industri pengolahan, perdagangan, dan modern, apapun lah. Gitu ya. Saya contohkan ini pengolahan dan perdagangan modern. Gitu ya. Kenapa saya contohkan industri pengolahan dan perdagangan modern? Di pedesaan, kecenderungannya itu berkutat di sisi hulu, tapi tidak sampai ke hilir. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang di desa itu bagaimana dia mengkolektivitaskan dengan pasar-pasar yang ada di dalamnya, menjadi agar gitu ya produk-produk yang ada di desanya gitu ya, agar masyarakat desanya dapat berkembang, hasil yang dihasilkan oleh masyarakat itu dapat dijual dan segala macam. Berikutnya dia adalah aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern. Ya. Dia apakah sudah bisa kira-kira mendatangkan traktor gitu ya, kerjasama segala macam itu. Dia harus punya akses seperti itu. Kemudian akses terhadap permodalan gitu ya. Ini juga penting gitu. Kita ketahui bersama masyarakat desa ini kalau datang ke, saya menemukan nih, mohon maaf, saya di wilayah Sulawesi Barat gitu ya. Saya pernah berkunjung ke Sulawesi Barat ke daerah tertentu lah gitu. Saya tanya ke para petani gitu. Apakah para petani dan penyuluh sering ke bank? Sering Pak. Bank itu adalah begini. Oh ya udah, berarti saya kira paham bahwa dengan mereka penjelasan itu adalah bank. Akhirnya saya coba melihat satu sisi yang lain. Ketika kami datangkan untuk mencoba salah satu produk tertentu dalam sebuah bank, hal yang lucu adalah ketika masuk ke lembaga perbankan, sendal jepitnya dicopot di luar. Seperti kita masuk ke masjid. Berarti adalah dia belum pernah ke bank itu sebenarnya. Karena konteksnya yang namanya bank itu ternyata adalah badan amil zakat yang ada di pinggir masjid. Nah, ini konteks ini yang seringkali yang perlu gitu ya. Perlu dikembangkan di desa gitu ya. Ya, tidak hanya mungkin Bank BRI yang di dalam, tapi bagaimana bank-bank yang bisa masuk di dalamnya. Kemudian kepemimpinan yang berikutnya adalah bagaimana menyiapkan fasilitas dan infrastruktur publik. Gitu. Jadi menyiapkan fasilitas dan infrastruktur publik. Ini yang paling krusial nih. Pemimpin yang ingin dipilih lagi biasanya lebih baik fokus di pengaspalan jalan dibanding dengan pemberdayaan masyarakat, biasanya seperti itu. Tapi nggak ada jadi masalah sebenarnya. Nggak ada jadi masalah ketika DW berbicara
menyiapkan infrastruktur dari publik itu sendiri gitu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, jadi ketika 5 komponen ini bisa diterapkan, saya yakin kalau ingin menjadi kepala desa, ketika 5 ini dikuasai, saya yakin terpilih jadi kepala desa dengan konsolidasi dan lain-lain maksudnya. Apalagi mungkin ada yang mencalonkan jadi anggota dewan dan segala macam. Perspektif saya adalah dari sini, yang sisi 5 ini dalam melaksanakan pembangunan di desa. Baik, mungkin itu sekilas untuk bahan diskusi, Mbak Aisyah, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi inspirasi, menjadi bahan kita semua ketika kita menjadi seorang pemimpin di dalam. Terima kasih. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.